Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Padilla, NIM 2312140063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai learning journal, yaitu apa saja yang saya pelajari selama saya belajar mata kuliah hukum acara perdata dan apa saja yang saya dapatkan ketika saya beberapa kali menonton persidangan di pengadilan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menunaikan tugas dari Bapak dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Alpin SHMH. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang dimana pembahasan pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai learning journal. Di dalam learning journal, saya akan sedikit menjelaskan mengenai siapa saja pihak-pihak yang ada di dalam pengadilan dan apa saja peran-peran mereka di sana, yang dimana saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada pihak penggugat. Pihak penggugat adalah pihak yang merasa haknya itu dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain, yang dimana pihak penggugat ini harus berinisiatif untuk mengirimkan atau mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dapat diproses di pengadilan tersebut. Dan untuk pihak penggugat ini sendiri itu dapat lebih dari satu orang, yang dimana biasanya disebut para penggugat. Yang kedua yaitu ada pihak tergugat. Pihak tergugat adalah pihak yang dianggap melanggar atau merugikan pihak lain, yang dimana pihak tergugat ini harus atau diharuskan dapat menjawab, membela gugatan dari sang penggugat. Dan untuk pihak tergugat ini sendiri dapat lebih dari satu orang, yang dimana biasanya disebut tergugat 1, tergugat 2, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu ada hakim, yang dimana hakim ini merupakan salah satu pejabat yang ada di pengadilan, yang dimana wewenang mereka adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang ada di pengadilan. Yang keempat yaitu ada panitera atau panitera pengganti, yang dimana panitera ini sendiri memiliki tugas untuk mencatat jalannya persidangan dan membuat berita acara. Yang kelima yaitu ada jurusita atau jurusita pengganti, yang dimana jurusita ini berwenang untuk memanggil kedua belah pihak agar dapat berhadir di pengadilan. Yang keenam yaitu ada kuasa hukum atau advokat, yang dimana kuasa hukum atau advokat ini merupakan pihak yang mewakili atau mendampingi pihak tergugat maupun pihak penggugat, yang dimana biasanya mereka ini dilengkapi dengan surat kuasa khusus agar dapat mendampingi maupun mewakili sang kliennya mereka, yaitu penggugat maupun pihak tergugat. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh ada pihak mediator, yang dimana pihak mediator ini merupakan pihak yang netral, yang dimana tugas mereka adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak agar mencapai kesepakatan damai. Dan ini biasanya dilakukan pada setelah sidang pertama, yaitu apabila kedua belah pihak itu berhadir. Mungkin untuk peran dan siapa saja pihak-pihaknya dapat kawan-kawan pahami. Selanjutnya kita akan lanjut ke alur persidangan, yang dimana saya akan menjelaskan berdasarkan skema yang saya sudah pahami. Untuk alur persidangan, saya akan menjelaskan berdasarkan skema, yang dimana pada skema ini terdapat dua macam jalur. Yang dimana jalur pertama yaitu apabila salah satu pihak tidak dapat berhadir pada saat sidang pertama, dan yang kedua yaitu apabila kedua belah pihak itu telah berhadir pada saat sidang pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apabila kedua belah pihak itu dapat berhadir terlebih dahulu. Jadi tahapan pertama yaitu hakim akan membuka sidang 1 atau sidang pertama, yang dimana hakim akan melihat apakah kedua belah pihak itu telah berhadir. Apabila
kedua belah pihak itu telah berhadir, maka hakim akan menyarankan untuk melakukan mediasi, yang dimana mediasi ini akan diberikan waktu atau jangka waktu selama 22 hari. Dan setelah itu akan dilihat apakah dalam mediasi tersebut telah dapat menyelesaikan perkara tersebut atau para pihak telah menemukan kesepakatan damai dalam kasus tersebut. Apabila telah tercapainya kesepakatan damai dalam kasus tersebut, maka akan diberikan yang namanya perjanjian perdamaian. Namun, apabila tidak terjadinya kesepakatan damai pada saat mediasi berlangsung, maka akan dilanjutkan ke sidang berikutnya, yang dimana pada sidang ini akan agenda jawab jawab, yang dimana agenda tersebut akan ada pembacaan tuntutan atau gugatan dari pihak penggugat dan akan adanya pemberian jawaban dari pihak tergugat. Untuk selanjutnya akan diberikan juga kesempatan kepada keduanya untuk memberikan replik atau duplik, yang dimana replik itu sendiri untuk pihak penggugat dan duplik itu sendiri untuk pihak tergugat. Untuk replik dan duplik ini sifatnya opsional, yang dimana boleh diajukan, boleh juga tidak. Selanjutnya setelah replik dan duplik, maka akan dilanjutkan ke sidang pembuktian, yang dimana pada sidang pembuktian ini akan ada pemeriksaan para saksi, tergugat, dan berbagai bukti lain dari kedua belah pihak. Sedikit informasi bahwasanya dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana itu kurang lebih sama mengenai bukti-bukti yang sah di pengadilan. Akan tetapi ada sedikit perbedaan, yang dimana dalam hukum acara perdata itu terdapat persangkaan dan pengakuan. Selanjutnya akan lanjut ke tahap kesimpulan, yang dimana pada kesimpulan ini para pihak akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan mengenai dalil-dalil mana yang mereka anggap itu terbukti dan dalil-dalil mana yang mereka anggap tidak terbukti. Selanjutnya pada putusan hakim itu akan menilai apakah perkara tersebut mengenai gugatannya akan dikabulkan secara seluruhnya ataukah hanya sebagian atau bahkan ditolak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jalur yang kedua, yaitu apabila salah satu pihak tidak dapat berhadir. Seperti biasa, hakim akan membuka sidang satu, yang dimana pada sidang pertama ini hakim akan melihat apakah kedua belah pihak itu telah berhadir. Apabila salah satu pihaknya itu tidak dapat berhadir, maka hakim akan melakukan panggilan kembali, yaitu sebanyak 3 kali. Apabila pihak penggugat setelah dipanggil sebanyak 3 kali tidak dapat berhadir, maka konsekuensinya yaitu gugatannya akan gugur berdasarkan pasal 124 HIR. Namun untuk penggugat itu akan diberikan kesempatan sekali lagi atau boleh mengajukan gugatan sekali lagi berdasarkan pasal 124 HIR. Selanjutnya, apabila yang tidak dapat berhadir itu adalah pihak tergugat dan telah dipanggil sebanyak 3 kali namun tetap tidak berhadir, maka gugatan dari pihak penggugat itu akan dinilai apakah syarat-syarat formilnya itu sudah terpenuhi. Namun apabila tidak terpenuhi, maka putusan akan jatuh per stek, yang dimana gugatan tidak dapat diterima. Selanjutnya, apabila syarat-syarat formilnya itu terpenuhi dan dilihat tetapi gugatan tersebut tidak beralasan hukum, maka putusannya akan jatuh per stek, yaitu gugatan ditolak. Namun apabila syarat formilnya itu terpenuhi, terus gugatannya itu beralasan menurut hukum, maka putusannya akan jatuh per stek, namun gugatannya akan
dikabulkan secara seluruhnya atau hanya sebagian yang dikabulkan.